Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman desktop. Kali ini kita sudah sampai di minggu ke-14. Untuk minggu ini saya akan menyampaikan materi reports ya. Kali ini kita akan menggunakan Crystal Reports. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi Crystal Reports ini kalau Anda belum install, ini adalah add-on sendiri ya. Jadi kalau Anda bisa cek, kalau Anda tidak menginstal Crystal Report, tidak akan menemukan menu reports ya. Nah, ini reporting. Nah, kalau Anda belum menginstal, biasanya yang muncul adalah tampilan defaultnya Windows Form lanjut ke WPF. Nah, silahkan diinstal add-onnya. Untuk reporting kita menggunakan Crystal Reports. Nah, kita pilih Crystal Report, untuk namanya biarkan default saja. Nanti akan muncul di solutionnya. Oke, karena komputer saya ini memang bermasalah, jadi agak lama. Jadi mungkin nanti di video, kalau waktu nunggu saat saya load atau seperti apa, nanti akan saya potong prosesnya ya, untuk menghindari menit yang lama. Jadi saya tadi sempat nyoba untuk ngeload itu membutuhkan waktu sekitar beberapa menit. Jadi nanti mungkin videonya akan saya potong. Nah, yang selanjutnya ini adalah wizard untuk menampilkan data yang ada di database. Kita silahkan, kalau misalkan Anda memang pro, silahkan pakai blank report, silahkan. Jadi nanti Anda bisa buat sendiri, bisa customize sendiri. Tapi karena saya menganggap ini adalah yang pertama kali, jadi kita coba buat yang pakai wizard saja ya. Nah, pakai wizard ini kita pilih koneksi dulu. Jadi nanti defaultnya kalau Anda belum punya koneksi ke database, nanti munculnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan koneksi ke database Oracle ya. Nama databasenya ORCL. Saya pakai user ID HR, passwordnya HR. Oke. Nah, karena saya menggunakan tabel yang ada di HR, yang saya gunakan adalah mahasiswa. Maka tabel yang digunakan kita tampilkan ke di sini, dicek ya, yang muncul selected tables apa, kita masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan di sini kosong seperti ini tidak akan ada data yang tampil. Jadi tolong tampilkan, ini dibaca selected tables, berarti ini tabel yang akan ditampilkan. Nah, field to display, apa yang akan ditampilkan? Saya akan menampilkan seluruh datanya, kolom ID dan untuk region ya. Sebentar, ini bukan region. Bukan. Saya menggunakan mahasiswa, mahasiswa. Oke, saya gunakan mahasiswa dan NPM dan nama, field to display. Nah, saya tidak akan menggunakan group by. Ini back to case tadi, balik kembali ke studi kasus. Kalau misalkan yang ini biasanya lihat form yang akan kalian reportkan ya. Kalau misalkan saya akan menampilkan
misalkan transaksi penjualan. Biasanya untuk transaksi penjualan di grup kan berdasarkan tanggal. Ya. Untuk tanggal hari ini ada berapa transaksi dan berapa nanti di setelah ini ada summarize-nya. Jadi untuk hari ini berapa total penjualan, misalnya seperti itu bisa. Nah, karena ini adalah saya data master yang saya gunakan, berarti saya tidak menggunakan group by, saya kosongkan. Jadi tidak perlu harus diisi. Filternya saya nggak perlu. Nah, karena nggak perlu, biasanya dia cuma berhenti sampai sini. Kalau biasanya Anda menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, ada group by, nanti ada summarize-nya, per totalnya berapa, total grand totalnya berapa. Ini silahkan dipilih untuk model-modelnya. Silahkan dipilih bebas, nanti bisa dicek bisa di set lagi. Oke, finish. Nah, sekali lagi ini masih Crystal Report Viewer. Kita belum tempelkan ke form, ya kan? Kita belum tempelkan ke form. Kita hanya menampilkan Crystal Report Viewer-nya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan tadi kita bisa pakai di sini nih. Nah, kita bisa lihat datanya di sini main report preview ini yang di nanti yang akan ditampilkan sesuai database-nya seperti ini. Nah, terus kita cek coba ini kan npm-nya hilang m-nya, namanya ini kan header-nya, ini header, ini details, itu datanya, m-nya hilang. Kita coba cari m-nya. M-nya muncul. Ini manual, kita set manual nama juga. Nah, sedangkan print date-nya ini kecoret sama merah, kita coba geser ke atasnya. Terserah ini mau geser ke atas atau kita coba header, section header 2-nya ini kita lebarkan. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Ini print date. Ada page-nya juga di sini juga bisa. Page berapa gitu ada. Nih, kita cek lagi nanti displaynya seperti apa. Displaynya nanti seperti ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menempelkan ke formnya. Ke formnya kita coba buat, tambahkan satu form lagi. Add form. Kita beri nama RPT karena report ya, report MHS, report mahasiswa ya. Ini form report mahasiswa. Nah, inilah nanti kita akan tempelkan di sini yang Crystal Report Viewer-nya. Caranya nih nanti muncul kalau Anda sudah install Crystal Report-nya ya, install sendiri ini reporting-nya ini. Ini silahkan diambil Crystal Report Viewer-nya. Oke. Nah, pastikan klik di properties-nya, di properties. Nah, report source-nya, report ini kan viewer yang nempel di form. Report source-nya adalah nih Crystal Report 1. Nanti akan muncul. Ini contoh ya. Nah, Anda mau pakai tree-nya atau enggak silahkan. Ini juga nanti di sini main di properties. Anda pakai tree-nya atau enggak. Oke, nah yang selanjutnya kita coba jalankan di sini ya. Nah ini kita coba langsung ke sini dulu, baru nanti kita tempelkan di main menu.
Oke, jadi ini tadi proses loadnya saya cut ya. Ini tadi saya lihat menitnya ini sampai 2 menit untuk load satu form ini. Jadi karena memang resource-nya kurang ya, apa namanya, untuk laptop saya, jadi untuk loadnya aja lama. Nah, coba perhatikan juga untuk dockingnya. Nah, seperti ini. Ini Anda tree-nya bebas, enggak pakai tree pun juga enggak masalah. Nah, kalau docknya ini memang full, ya ini bisa full seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya ini seperti yang ada di database. Coba kita cek di database. Tadi saya sudah cek ke database, datanya seperti ini. Oke, sudah sesuai. Oke, ini reportnya ya. Sekarang kita coba main kalau misalkan data yang kita tampilkan itu ada kita sortir ya, kita search. Nah, permasalahannya kalau kita search kita tidak mungkin bisa menampilkan full satu apa namanya ya, satu halaman full ya. Jadi kita perlu apa namanya, memberikan space untuk apa namanya, pencariannya. Oke, seperti yang saya sampaikan, load apa namanya, Crystal Report Viewer-nya saja ini lama di laptop saya. Jadi sekali lagi mungkin ada beberapa proses yang sekiranya loadnya lama di layar daripada apa namanya, daripada membuat bosan, nanti saya skip. Ini harusnya ada report viewer-nya. Oke. Jadi memang harus dipancing. Jadi sekali lagi mungkin videonya saya cut ya karena proses load yang lama tadi. Nah, bagaimana untuk ini kan tidak bisa Anda geser-geser, tidak akan bisa karena dockingnya ini sudah memang full screen. Jadi Anda gedein mau kecilin dia akan ngikut. Nah, kita akan coba set dockingnya. Jangan di fill ya, tapi di none. Nah, ini tapi kalau none kelemahannya mengikuti ukuran form, kalau formnya kecil ya ini akan kecil, kalau docking dia akan menyesuaikan ya. Oke, kita tambahkan ke bawah formnya. Bentar, formnya kita tambahkan. Nanti kita tambahkan searching. Oke, kita ada satu tempat di sini. Kita buatkan search seperti yang ada di form sebelumnya ya. Kita tambahkan text box. Ditambahkan sekali lagi minta tolong ya untuk apa namanya, di projectnya kalian lengkapi yang saya contohkan di sini agar menyingkat waktu. Ini untuk menyingkat waktu ya, jadi nanti silahkan sesuaikan, saya hanya mencontohkan yang sederhana saja. Kontrolnya saya pakai button. Jadi ini untuk apa namanya, cari. Jadi saat di load nanti yang keluar data semuanya ya, Nah, sedangkan nanti kalau misalkan ada isian yang ada di text box ini, terus dipencet button cari, yang tampil di Crystal Report ini adalah yang sesuai dengan pencarian ya. Oke, ini masih sama seperti, nah ini kalau tampilannya
Ini sesuai dengan yang ada di apa namanya di setting tadi ya. Ini kalau saya besarkan dia tetap seperti ini. Nah, ini harus diatur bagaimana ya. Ini kalau masih belum ada code-nya ya, ini dia akan ngapa-ngapain. Oke. Nah, sekarang kita berikan code-nya, cari code-nya button ini. Oke, yang pertama kita cek dulu, jangan sampai kalau misalkan belum ada data yang ada di text box itu datanya kosong. Kalau misalkan kosong bagaimana? Kita lakukan refresh saja. Crystal reports viewer 1 dot refresh. Jadi kalau text boxnya kosong, ininya kita refresh saja. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Nah, kalau misalkan kita buat ada isinya, kita coba dot selection formula. Selection formula ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang ada di search query yang ada di form yang sebelumnya. Kita tinggal isikan, kita panggil dulu nama tabelnya apa, mahasiswa dot nama kolomnya nama. Oke, ini karena ini sudah sintak, jangan lupa pakai petik ya. Ini juga petik tutup. Nah, mahasiswa like. Nah, ini text box. Sorry. Kosong. Oke, jadi nanti sesuaikan dengan report. Oh ya, bentar, kita tampilkan menu ini ya. Jadi coba kita stop dulu. Kita coba main menu.
Oke, seperti ini kurang lebihnya. Sesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing, karena ini cuma satu, reportnya harusnya lebih dari satu. Sesuaikan dengan jumlah masing-masing anggota ya, minimal sesuai dengan jumlah anggota. Kalau anggota kelompoknya 3, berarti minimal reportsnya itu ada 3. Berarti tambah satu lagi, reportsnya ada 4, karena biasanya master ada 3, terus tambah satu lagi yang transaksional. Jadi kalau misalkan yang tadi sempat saya sampaikan adalah data penjualan. Jadi masternya kurang lebih barang, pegawai, terus apa lagi, diskon dan lain sebagainya. Untuk transaksionalnya yaitu penjualan, terus stok barang, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti yang yang dinamis itu bukan dinamis, lebih ke transaksional ya. Transaksional itu disampaikan juga. Nah, secara teori sebenarnya ada 2 jenis untuk reports. Nah, yang saya contohkan ini lebih yang ke statis. Yang dinamis itu dia bisa sesuai dengan kebutuhan. Yang saya contohkan ini yang statis ya, yang statis. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi reports. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses untuk semuanya, selalu sehat juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.